Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Rizky Putri Akmalia dari Universitas Negeri Padang, dari program studi Pendidikan Fisika, kelas Pendidikan Fisika A tahun masuk 2022 dengan NIM 220333039. Nah, jadi di video kali ini aku akan membuat video tugas akhir sebagai pengganti ujian akhir semester pada mata kuliah listrik dan magnet yang diampu oleh Ibu Dr. Leni Aziz Fitri, SPDM SI. Jadi di video kali ini aku akan berbicara mengenai mikrofon. Nah, jadi bagaimana sih hubungan antara mata kuliah listrik dan magnet dengan mikrofon, dan bagaimana juga cara kerja dari mikrofon ini? Nah, pada dasarnya mikrofon ini merupakan suatu alat yang mengubah suara manusia menjadi sinyal listrik. Nah, mikrofon sendiri itu sebenarnya terdiri dua jenis utama. Yang pertama adalah mikrofon dinamis atau yang seperti yang aku pegang saat ini, dan yang kedua adalah mikrofon kondensor. Dan biasanya mikrofon kondensor ini akan kita temukan di dapur rekaman suara yang biasa digunakan oleh musisi-musisi. Nah, jadi di video kali ini aku akan khusus membahas mengenai mikrofon dinamis ini. Nah, mari kita simak bagaimana sih cara kerja dari mikrofon dinamis ini. Nah, mikrofon dinamis ini menggunakan fenomena elektromagnetisme untuk mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik. Nah, selanjutnya mari kita lihat komponen-komponen yang ada di mikrofon dinamis ini. Sebelum kita membahas mengenai komponen-komponen yang ada di dalam mikrofon ini, alangkah lebih baiknya kita perhatikan dulu secara fisik dari luar dari mikrofon ini. Nah, di sini adalah kepala mikrofonnya, dan di sini adalah badan mikrofon. Nah, di sini biasanya kita akan memegang mikrofonnya di bagian ini, yang mana bagian ini merupakan jika kita buka, ini merupakan tempat untuk menyimpan baterai. Nah, sini merupakan tempat menyimpan baterai. Karena mikrofon yang kita gunakan itu adalah mikrofon yang wireless atau tanpa kabel. Jadi di sini menggunakan baterai. Nah, setelah itu di sini ada power button atau tombol power. Nah, di tombol power ini gunanya untuk menghidupkan atau meng-off-kan mikrofonnya. Dan di sini itu ada indikator yang menampilkan berapa daya baterai yang tersisa dan juga sinyal serta frekuensi dari suara yang dihasilkan. Nah, setelah itu kita lanjut ke bagian atas, bagian kepalanya. Nah, ini merupakan windscreen atau layar angin. Nah, jadi kita kalau menggunakan mikrofon dinamis ini, kita akan berbicara di depan windscreen-nya. Nah, windscreen ini gunanya sebagai penutup dari komponen yang ada di dalamnya. Dan kalau kita buka, nah, ini akan berbentuk seperti ini. Nah, bentuk windscreen itu seperti kawat, dan di dalamnya itu dilapisi oleh busa yang tipis. Nah, gunanya ini adalah untuk menyaring suara yang masuk. Nah, kalau ini bagian kepalanya. Nah, di sini pada bagian bodinya, di bagian badannya itu terdapat sebuah kapsul. Di kapsul ini getaran yang dihasilkan oleh hantaman gelombang suara ketika kita berbicara atau bernyanyi di depan mikrofon ini akan diubah menjadi sinyal listrik. Nah, di dalam kapsul ini terdiri dari 3 komponen. Nah, yang pertama itu adalah diafragma. Nah, diafragma itu yang ini, yang bulat ini ya.
Nah, diafragma ini sebenarnya bentuknya seperti lempengan yang sangat tipis, yang mana ini gunanya untuk menangkap gelombang suara. Prinsip dari diafragma ini mirip seperti prinsip kerja gendang telinga suara manusia. Nah, di mikrofon dinamis ini dipasang seperti busa ya. Ini gunanya untuk meredam suara yang ke sini, supaya suara yang dihasilkan itu fokus masuk ke diafragmanya. Nah, dan di dalam komponen yang kedua itu, di dalam diafragma ini jika kita buka itu bakal ada koil atau kumparan, sebuah kumparan kawat yang melilit diafragmanya. Dan yang ketiga itu adalah magnet. Nah, ini merupakan yang mengelilingi, ini adalah magnet yang mengelilingi kumparannya. Magnet di sini berguna untuk menghasilkan medan magnet untuk kumparan. Nah, jadi gimana sih sebenarnya cara kerja dari mikrofon dinamis ini? Jadi, ketika kita berbicara di depan mikrofon seperti ini, gelombang suara yang kita hasilkan itu akan menghantam diafragma yang ada di bagian dalam pada kapsul mikrofon ini, dan akan menyebabkan diafragma tersebut bergetar. Nah, getaran yang dihasilkan oleh gelombang suara kita itu sebenarnya getarannya itu bergerak dengan sangat cepat, sehingga getaran tersebut dapat menggerakkan kumparan yang melilit diafragma tadi yang dikelilingi oleh magnet. Nah, akibatnya gerakan kumparan dalam medan magnet ini akan berubah menjadi sinyal listrik. Nah, setelah itu gelombang suara yang telah diubah menjadi sinyal listrik tadi akan ditransmisikan ke speaker. Nah, kan di sini kita menggunakan mikrofon dinamis yang wireless atau tanpa kabel, atau dengan menggunakan baterai. Jadi di sini menggunakan sinyal yang menghubungkan antara mikrofon dengan speaker. Jadi nanti dengan adanya sinyal penghubung antara mikrofon dan speaker itu, sinyal suara yang kita hasilkan akan keluar pada speaker. Nah, jika kita menggunakan mikrofon yang pakai kabel itu, sinyal suara kita akan langsung mengalir ke speaker melalui kabel secara langsung. Nah, kan di speaker itu terdapat amplifier, sehingga suara yang kita hasilkan dari mikrofon akan terdengar lebih besar atau lebih jelas oleh speaker. Nah, seperti itulah cara kerja dari mikrofon, terutama mikrofon dinamis yang aku pegang saat ini, dan kaitannya dengan materi listrik dan magnet. Nah, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Selamat belajar.